Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, terima kasih saya ucapkan sudah mengikuti program dari hidupenjoy.com. Ya, kita akan mulai sesi training. Ya, berjumpa lagi dengan saya Yuda Mulyadinata di program edukasi secara berkala. Sekarang pada kesempatan kali ini adalah video pertama yang akan kita bagikan, ya, akan kita bahas malam hari ini. Apa itu sih? Apa MLM itu apa sih, gitu ya? MLM itu apa sih, gitu ya? Biar lebih keren lagi suaranya. MLM itu apa sih, gitu. Ya, oke, baik. MLM itu apa sih? Ya, menurut Hidup Enjoy Community, gitu ya. Menurut kami, MLM itu apa? Kita akan berkenalan lebih dalam lagi supaya kita nggak salah kaprah. Dan kenapa saya membahas ini? Kenapa kami membahas mengenai definisi MLM itu apa, gitu ya, supaya kita tahu dulu, mengenal lebih dalam lagi gitu sebetulnya secara definisi apa sih, gitu ya, dan di lapangan juga faktanya seperti apa, dan awal mula waktu dulu MLM diciptakan itu memang seperti apa sih konsepnya, gitu ya. Dalam artian jangan sampai Anda menganggap bahwa ini investasi, bukan ya. Anda menganggap bahwa ini hanya money game, permainan, enggak juga, gitu ya. Apakah betul iya atau tidak, kita lihat sama-sama, yuk ya. Oke, ya, jadi kita harus tahu dulu sudut pandang atau paradigma, gitu ya. Umumnya seperti apa, ya, para pandangan orang seperti apa dan faktanya seperti apa, ya. Oke, mari kita kosongkan gelas, mulailah menyerap ilmu baru sebanyak-banyaknya, karena investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Maksudnya adalah pengetahuan, Bapak dan Ibu, ya. Ya, namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini biar kelihatan slide-nya, mungkin kita akan perbesar, ya, kelihatan ya, atau kurang kelihatan juga. Nah, kita seperti ini deh, ya. Udah bosen ngelihat muka saya mungkin ya, jadi kita lihat seperti ini ya. Nah, ya, jadi prinsip dasarnya adalah ketika kita menekuni atau terjun ke dunia bisnis MLM, gitu ya, kita harus tahu dulu ada hal yang harus kita hindari, yaitu adalah perdebatan. Ya, kebetulan dalam agama kami Muslim juga disarankan untuk tidak berdebat, gitu ya, hindari perdebatan, gitu ya. Oke, karena sering sekali kita melihat hal yang sama, namun punya sudut pandang yang berbeda. Ya, paradigma itu kan sudut pandang, ya. Hanya karena pemikiran orang lain yang berbeda denganmu, bukan berarti dia salah atau kamu benar. Ya, ini ya menariknya. Jadi kadang-kadang orang melihat atau punya pendapat, punya sudut pandang yang berbeda, ya wajar, karena mereka lihatnya dari mana, kita lihatnya dari mana, ya. Jadi jangan didebatkan, kamu iyahin aja, dalam artian bukan menyetujui tapi memaklumi, gitu ya. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kalau memang ternyata beda banget nih Pak Yuda, saya mau meluruskan, tinggal ajak-ajak ke pertemuan ini atau lihat video ini, ya. Jadi memang wajar kalau misalkan berbeda-beda, gitu ya. Bentar slide-nya. Mohon applause dong untuk operatornya, ya. Operatornya kita applause dulu. Oke. Operatornya siapa? Masih saya pribadi, Pak. Ya, oke. Seperti ini ya, kelihatan ya. Oke. Ya, jadi jangan didebat, ya. Anda dengarkan, pahami, kita punya dua telinga, satu mulut, makanya kita dua kali lebih banyak mendengar dibandingkan bicara, ya. Oke, jadi jangan didebat, karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Anda tinggal ajak aja mereka untuk melihat video ini, ya. Paradigma itu apa? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Jadi, ya, namanya juga cara berpikir kan berbeda-beda. Paradigma itu adalah sudut pandang, ya, sederhananya begitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah MLM itu apa sih, gitu ya? Karena kontroversial, ya. Hati-hati salah ngomong ya, kontroversial banget gitu loh di dunia nyata. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Ya, kita lihat ya. Ada yang bilang bahwa produk MLM itu adalah produk MLM yang tidak laku, ya, bukan, salah. Sebuah produk yang tidak laku di dunia konvensional atau dunia umum atau dunia penjualan lainnya, terus karena nggak laku makanya di MLM-kan, katanya begitu, gitu ya. Katanya nih, kata orang. Kemudian MLM itu adalah satu bisnis yang tidak profesional, ya. Terus kemudian harus punya banyak teman dulu baru bisa join MLM atau bisa sukses di MLM, katanya begitu. Kemudian katanya MLM itu adalah
produk-produknya di markup gitu ya, dinaikin dulu harganya gitu ya, baru di MLM-kan, baru dijualkan. Jadi di MLM itu produknya pasti di up dulu katanya, pasti diambil selisihnya dulu gitu, dinaikin harganya, baru dijual. Itulah di MLM katanya begitu ya. Kita lihat nanti faktanya. Kemudian image bisnis MLM buruk di mata masyarakat khususnya di Indonesia. Ya, apakah betul? Yuk kita lihat ya. Nah, ini dia definisi dari Wikipedia, satu portal atau satu website mengenai kalau Bapak dan Ibu tahu ensiklopedia ya, atau mungkin kamus atau buku pintar gitu ya, yang diakui oleh seluruh dunia khususnya netizen ya. Saya ambil definisinya dari sana karena biasanya memang kita acuannya di Wikipedia untuk definisi ya. Jadi MLM adalah sebuah pemasaran atau yang biasa dikenal dengan pemasaran berjenjang, atau biasa dikenal juga MLM atau singkatan dari multi level marketing, itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah pemasaran berjenjang ya. Jadi sebetulnya MLM adalah sebuah strategi pemasaran ya. Jadi dasarnya ya, kita bicara dari definisi dulu ya, biar kita tahu fitrahnya tuh apa sih MLM yang benar tuh kayak gimana. Jadi MLM itu adalah sebuah strategi pemasaran. Selesai sampai situ ya. Sementara itu dulu kita pahami. Jadi MLM adalah sebuah strategi pemasaran ya, di mana tenaga penjual atau para mitra gitu ya, kita nih sebagai mitra ya, tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan atau yang kita hasilkan. Jadi tidak hanya mendapatkan kompensasi atau keuntungan ya atas dari penjualan yang kita lakukan atau kita hasilkan ya, atau hasil dari penjualan langsung ya. Jadi yang pertama itu penjualan secara langsung, selisih ya, selisih dari harga member dengan harga konsumen dengan harga member, itu yang pertama. Yang kedua, nah dia bilang kan tidak hanya ya, berarti ada yang kedua adalah tetapi juga atas hasil penjualan mitra lain yang mereka rekrut atau yang kita rekrut, yang kita bina secara langsung maupun secara kedalaman ya. Jadi bisnis MLM adalah sebuah strategi pemasaran yang kita ya, yang dimana kita sebagai mitra-mitranya mendapatkan dua sumber keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dari hasil penjualan secara langsung. Keuntungan yang kedua adalah dari hasil penjualan mitra-mitra yang kita bina. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Jadi ini kenapa saya bahas? Karena gini, banyak yang nanya, Pak Yuda, kalau misalkan saya menjalankan bisnis MLM, tapi saya nggak mau rekrut, boleh nggak? Boleh. Ya, keuntungannya ada secara langsung ya. Tapi saya pengen rekrut mitra, boleh nggak? Boleh banget. Kalau saya rekrut doang nggak tanpa jualan, boleh nggak? Boleh juga ya, tergantung skema atau kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan yang Anda pilih saat ini ya. Yang pasti adalah mendapatkan dua sumber penghasilan ya. Sumbernya ada dua, dari penjualan secara langsung, selisih penjualan secara langsung, atau dari komisi ya, hasil penjualan mitra kita gitu ya. Oke, sampai situ paham ya? Ya. Sekarang kalau misalkan pengen benar-benar MLM ya, itu Anda harus jalankan dua-duanya. Yang pertama adalah Anda jualan secara langsung atau Anda rasakan produknya, jual ke diri Anda sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah membangun tim, membangun mitra, supaya ketika mitra kita melakukan penjualan, kita mendapatkan kompensasi ya. Namanya multi level marketing. Jadi kalau misalkan Anda mau sekedar jualan, sebetulnya kurang tepat ya. Saya nggak bilang salah ya, tapi kurang tepat gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh juga gitu, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan Anda mau benar-benar sukses di MLM, sebetulnya kuncinya sudah tertera di sini, yaitu dua. Lakukan secara langsung penjualan supaya Anda merasakan bagaimana cara jualan, Anda bisa cerita, juga Anda rasakan produknya supaya Anda bisa berjualan dan bisa bercerita, bisa rekrut juga ya. Setelah itu baru kita merekrut dan membina tim kita, mitra-mitra kita, supaya mereka juga merasakan hasil penjualan, mereka juga merasakan hasil produknya ya. Kemudian ketika mereka ada omset, maka Anda mendapatkan komisi. Oke? Sampai situ oke ya? Oke, sip. Itu adalah faktanya. Nah, sekarang itu kan dari definisi. Sekarang kita bahas tentang paradigma tadi ya, katanya dan faktanya. Ya, katanya produk MLM itu awalnya adalah produk yang tidak laku, kemudian di MLM-kan, katanya gitu ya. Jadi karena nggak laku di luar, terus masukin ke MLM, maka baru laku, seperti itu. Ya, faktanya nggak juga ya, Bapak dan Ibu. Mungkin yang perusahaan yang nakal bisa jadi seperti itu ya.
Tapi kita tuh pengalaman saya mengenal dunia bisnis MLM itu sebetulnya dari zaman saya SMA malah diperkenalkan. Mungkin dari zaman SMP kali ya. Karena ibu saya, ini curhat dikit ya. Ibu saya dulu sering banget bawa produk ke rumah, ya. Terus ibu saya jualin ya ke teman-temannya, ke keluarga dan sebagainya. Ya saya nggak tahu kalau itu MLM, tapi yang pasti produk itu ada di rumah banyak. Ya produknya bagus-bagus, kualitasnya memang harganya sesuai dengan kualitas. Ya dalam artian kita yang bikin kerasa mahal itu sebetulnya karena kita belum pernah ketemu dengan produk itu, gitu ya. Yang harga nggak ada produk pembanding lah istilahnya. Kalaupun ada pembandingnya ya memang kualitasnya juga sesuai dengan harganya, sebetulnya seperti itu ya. Nah, dan itu adalah produk-produk yang memang bermanfaat sekali, kualitasnya oke banget, ya bahkan laku, gitu ya menurut saya ya. Dan saya nggak nyangka ibu saya tuh repeat order terus-terusan, dan ternyata ibu saya belum tentu jadi member, kadang-kadang bantuin temannya karena yang nggak bisa jualan. Jadi bukan produknya yang nggak laku, tapi temannya yang ngajaknya itu yang minta tolong ke ibu saya karena memang dia nggak bisa jualan. Nah, dari skill berarti ya. Terus kemudian faktanya menurut berita ya, berita terpercaya tentunya di portal-portal berita terpercaya ya, salah satu menteri perdagangan Indonesia pada saat itu yaitu Bapak Agus Suparmanto, beliau mengatakan bahwa memang MLM itu justru menghasilkan ya, MLM itu bisa dipercaya, MLM itu bisa menyumbang perekonomian Indonesia, gitu ya. Ini dahsyat sekali ya. Dan produknya sangat laris di pasaran. Tentunya MLM yang legal sudah, karena memang sudah masuk disaring dulu oleh Kemendag, gitu ya, dan ada asosiasinya. Itu dari produknya. Jadi menurut saya kurang tepat kalau Anda mungkin pernah dengar ada orang yang bilang tadinya produknya nggak laku di pasaran terus kemudian di MLM-kan. Enggak juga barang ini. Ya justru sampai hari ini saya mengenal produk-produk MLM yang MLM-nya udah nggak kedengeran, yang kedengeran produknya doang. Ya, saya rasa Anda juga setuju, betul ya. Mungkin banyak produk-produk MLM yang dulunya Anda kenal sekarang udah tidak terdengar suaranya. Ya, itu nggak hanya MLM Bapak dan Ibu, banyak sekali produk-produk konven atau produk umum ya di luar sana juga begitu. Ya kita tadinya pernah dengar terus sekarang kemana ya gitu ya, seperti itu ya. Terus kemudian katanya markup harganya dinaikin dulu gitu ya, katanya dibikin fantastis. Enggak, sebetulnya harga itu sesuai dengan kualitas. Nah bahkan kalau kita lihat alur penjualan yang umumnya itu sebetulnya dari pabrik sampai dengan ke konsumen itu banyak sekali jenjangnya, banyak sekali alurnya ya. Misalkan contoh aja, mulai dari pabrik ke importir gitu ya, terus ke distributor pusat gitu, terus masuk ke distributor kota, masuk ke sales, grosir, toko, warung, baru kita konsumen ya. Jarang sekali kita menemukan yang 3 jalur lah istilahnya, dari pabrik ke distributor atau sales langsung terus ke kita gitu, 4 ya, jangankan banyak-banyak, 4 aja ya, jarang kita menemukan. Kalaupun iya, kita harus beli partainya besar. Nah jadi seperti itu sudah ada aturannya, itu namanya penjualan tidak langsung ya kalau nggak salah. Itu penjualan tidak langsung karena banyak sekali alurnya ya. Dan di sana pun ada biaya-biaya, mulai dari biaya distribusi atau keuntungan dari setiap pos ya, atau setiap pebisnis yang ada ya, itu kan jalur bisnis ya. Ditambah lagi dengan biaya promosi dan sebagainya gitu ya. Dan itu lumayan, rata-rata 60-80%. Ya beda-beda ya, tergantung ya. Nah itu umumnya. Faktanya untuk MLM itu sebetulnya dari pabrik itu sebenarnya langsung ke konsumen. Enggak juga sih ya, ini kurang tepat ya gambar ini. Ada satu lagi namanya distributor. Ya, jadi dari pabrik, distributor, terus ke konsumen. Memang ada beberapa pabrik yang punya bisnis distribusi sendiri ya. Jadi distributornya dia sendiri, atau kebalikannya. Perusahaan distributor tadinya terus dia akhirnya punya pabrik sendiri. Jadi dia juga gitu ya. Itu mungkin banget Bapak dan Ibu. Sudah ada ya, di MLM itu seperti itu sudah ada ya, sudah ada perusahaan-perusahaan distributor atau MLM yang tadinya nggak punya pabrik jadi punya pabrik, atau kebalikannya yang tadinya pabrik doang terus mereka mendirikan bisnis MLM, jadi mereka punya perusahaan distributor sendiri, tapi sebetulnya 3 ya, pabrik, distributor, baru konsumen, kurang lebih seperti itu. Dan menariknya konsumen juga bisa menjadi bagian dari distributor gitu ya. Ini asiknya, jadi lebih efisien, lebih pendek. Nah, tentunya kalau pertanyaannya kenapa harganya kok mahal-mahal? Sebetulnya nggak mahal loh, itu
berbanding lurus dengan kualitas Bapak dan Ibu ya, malah kita bisa bilang ini lebih murah kalau Anda merasakan khasiatnya ataupun manfaatnya, itu sebenarnya lebih murah Bapak dan Ibu dibandingkan kalau kita beli produk yang sejenis yang harganya lebih murah juga mereka sesuai dengan harganya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, sampai hari ini saya lebih banyak nyari untuk produk herbal aja contohnya ya. Produk herbal sampai hari ini saya masih mencari jebolan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan MLM dibandingkan herbal biasa. Mohon maaf ya, toko-toko herbal ya. Bahkan saya ke toko herbal nyarinya produk MLM. Ya, itu fakta di lapangan. Bukan fakta di lapangan, itu yang terjadi pada diri saya, dan ternyata nggak cuma saya. Ya, banyak sekali cerita dari teman-teman juga yang lain begitu. Ya, mereka udah pensiun di MLM atau sekarang MLM-nya adalah MLM kosmetik. Nah, untuk herbal dia saya cari di toko herbal ataupun cari ke MLM lain ya untuk belanja produk MLM tersebut. Ini dahsyat sekali. Ya, kemudian katanya MLM itu harus punya relasi banyak dulu ya, baru bisa sukses di MLM. Enggak juga. Pengalaman saya pribadi, awalnya saya buktikan kepada diri saya sendiri ya. Saya dulu memang kenal MLM dari zaman SMA, cuma kenal doang, SMP kali ya, cuma tahu doang. Terus kemudian kuliah saya diperkenalkan bisnis MLM, bahkan saya nggak tahu kalau itu MLM, saya cuma diajak untuk jualan produk kosmetik ya. Ini kebetulan malam hari ini saya ada di kantor konsultan IT ya, namanya Alus Teknologi. Ownernya adalah Bapak Rahmat ya, Rahmat Permana. Nah, beliau itu kakak kelas saya ketika saya dulu kuliah ya di ilmu komputer. Nah, beliaulah yang memperkenalkan bisnis MLM pertama kali kepada saya. Ya, jadi kami anak IT waktu itu nyari duit tambahan sebagai mahasiswa gitu ya, yaitu adalah jualan produk. Nah, kebetulan produk itu dikeluarkan oleh salah satu perusahaan MLM atau distributor MLM ya, kebetulan dari luar negeri. Dan di situ saya mulai belajar, diperkenalkan. Memang waktu itu baru kenalan gitu doang. Terus kemudian ada MLM dari Amerika, itu paman saya memperkenalkan dan saya baru ngeh bahwa oh iya oke, bisnis MLM itu seperti ini. Itu saya harus sampai mengikuti satu seminar yang dahsyat sekali. Waktu itu 3 hari 2 malam. Biayanya pada tahun 2003, waktu itu 2004 itu sekitar 485.000 ya. Saya ingat banget karena itu hasil gaji saya waktu itu. Saya lagi setelah lulus kuliah saya kerja kontrak setahun. Nah, di akhir tahun itu saya punya duit, hasil gaji terakhir saya pakai untuk ikut seminar tersebut. Ya, saya ingat banget makanya 485.000. Ya, itu dahsyat sekali. Di situ dikupas tuntas tentang MLM ya, pembicaranya juga dari luar negeri ya, jadi ada translatornya. Nah, itu dahsyat sekali. Itu awalnya pengalaman saya yang waktu masih muda, zaman dulu masih muda. Sekarang juga masih muda ya. Terus kemudian saya masuk dunia kerja sampai akhirnya tahun 2018 saya mulai mencari bisnis MLM lagi ya. 2018 akhir saya nyemplung ke bisnis MLM ya. 2018 akhir saya nyemplung ke dunia bisnis MLM, kebetulan dikenalkan oleh salah satu kawan saya di insurance. Jadi ada teman saya dulunya di insurance, kita sama-sama di insurance. Terus saya lagi nyari MLM, dia lagi menjalankan MLM, ya udah kita klop ya. Di situ saya benar-benar bingung harus mencari menawarkan siapa, karena dunia MLM itu dulu banget yang saya kenal ya. Dulu banget saya kenal MLM. Tapi setelah itu saya masuk dunia kerja, jadi bingung harus nawarin siapa. Saya merasa saya itu termasuk orang yang introvert Bapak dan Ibu. Temannya 4L, lu lagi gitu loh sebetulnya. Ya, kalau teman-teman SD, SMP, SMA saya melihat video ini mungkin dia akan mengiyakan gitu ya. Ketika zaman kuliah, ya agak banyak temennya banyak, tapi ya lu lagi gitu loh Bapak dan Ibu ya. Jadi bahkan saya bingung saya nawarin siapa ya, teman saya yang suka MLM siapa ya, itu nggak ada Bapak dan Ibu. Di kepala saya nggak ada ya. Ternyata sebetulnya ada caranya, bagaimana caranya kita bisa menambah daftar nama atau cara memilih siapa orang yang akan kita tawarkan. Dan yang itu cara yang pertama ya, kita membedah kontak kita ya, yang tanpa kita sadari sebetulnya teman-teman kita banyak sekali potensinya. Dan itu terbukti, akhirnya ada teman saya yang masuk ke daftar nama tersebut dan join, dan istilahnya bisa mengembangkan bisnis MLM waktu itu saya jalankan bersama beliau sampai besarnya gitu, sampai kita dapat reward ya luar biasa. Itu ada teman-teman yang masuk dari daftar kontak yang saya pikir itu nggak mungkin ditawarin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mayoritas ketika saya nyemplung ke bisnis MLM 2018 akhir itu, saya mayoritas
Oh, 2018 itu 100% dari orang yang tidak saya kenal. Ya, saya mencari mitra itu, mencari prospek 100% dari online. 2018, 2019 baru saya masukkan daftar nama teman-teman lama saya, yang orang-orang yang saya kenal, saya tawarin mereka, baru mulai ada yang masuk gitu ya. Nah, dan itu membongkar mindset saya yang tadi saya pikir teman-teman saya nggak ada yang suka dengan MLM, malah teman saya ada yang suka dan ada yang datang dengan sendirinya bahwa gue mau join MLM bareng lu Yud. Nah, itu kaget sekali banget. Ya saya kaget banget pada saat itu ya. Tapi itu fakta di lapangan ya. Dan saya mulai bertanya kepada teman-teman networkers lainnya, karena kan istilahnya saya newbie di 2018 2019 itu saya newbie di bisnis MLM. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah senior, yang mereka punya latar belakang di MLM lebih lama dari saya, dan ternyata iya ya. Jadi pertama gali daftar nama, yang kedua adalah prospecting ya. Hanya bedanya mereka yang old school, mereka prospecting dengan cara offline. Bayangkan Bapak dan Ibu, itu ada caranya, nanti kita diajarkan ya. Nah, saya nggak akan bahas itu. Saya akan memperlihatkan bahwa faktanya ya orang-orang pengguna Google, ini cuma pengguna Google, belum termasuk pengguna aplikasi lain ya. Mereka mengetikkan bisnis MLM di Google itu waktu tahun 2000 berapa nih? 2019 ya. Itu ada 2.800 kali pencarian per bulannya. Ada 2.800 kali pencarian per bulannya pada tahun 2019 ya. Saya ingin itu benar 2019. Itu ada 2.800 orang nyari MLM di Google. Ya, belum termasuk aplikasi lain. Kemudian 3.600 kali pencarian, ini rata-rata ya. Rata-rata 3.600 kali pencarian per bulan pada tahun 2020 ya. 2020 itu meningkat Bapak dan Ibu. Orang yang nyari loh, bukan kita yang nyari prospek, tapi pengguna Google nyari bisnis MLM. Makanya saya ketemu banyak prospek, dan 2018 itu 100% saya rekrut secara online ya, dari orang-orang yang tidak saya kenal ya. Ini ternyata datanya gitu ya. 2018 saya belum punya data, 2019 baru saya mulai nyari datanya, dan ini ternyata faktanya di lapangan bahwa ada, saya zoom sedikit ya, saya perbesar ya. Pada tahun 2020 ada 3.600 kali pencarian orang pengguna Google mencari tentang bisnis MLM. Ya, tahun 2021 ada 4.400 kali pencarian per bulan, rata-rata 4.400 kali pencarian per bulannya yang nyari bisnis MLM. Ya, 2022 saya udah nggak analisa lagi, ya, karena udah online dengan sendirinya, enak banget Bapak dan Ibu. Ya, apalagi 2021 itu 2020 itu kita COVID ya. Nah, makanya meningkat ya. 2021 banyak banget orang nyari bisnis MLM di online. 2022 pasti meningkat insya Allah. Saya nggak analisa lagi karena udah datang dengan sendirinya ya. Kita menemukan orang-orang baru yang tidak kita kenal. Mungkin Anda yang melihat video ini juga adalah orang yang tidak kenal dengan saya, atau mungkin sudah kenal tapi sebelumnya historinya adalah kita dari orang yang kita tidak kenal, atau kita kenalan dari media sosial ataupun dari website saya, betul ya Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah fakta ya. Buat teman-teman mungkin yang mau berpartisipasi, yang dulunya nggak kenal saya terus kenalannya melalui online, boleh silakan tulis di komentar video ini bahwa saya Pak Yuda gitu ya, saya tidak sebelumnya tidak kenal, atau kita kenalan dari media online, gitu aja deh ya. Bagi Anda yang mau berpartisipasi yang tadinya nggak kenal dengan saya atau kenalannya dari media online, silakan tuliskan di komentar. Betul Pak Yuda, saya kenal Pak Yuda dari dunia online ya, dari media online gitu ya. Silakan tuliskan di komentar. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya loh sudah mau berpartisipasi ya. Oke, jadi bisa memberikan banyak relasi baru bahkan ya. Saya terakhir saya di satu PT, saya nggak apa-apa sebutin merek ya. Terakhir saya di PT Winatop Indonesia, ownernya Bapak Agus Priyadi. Saya pun tadinya nggak kenal dengan beliau ya, karena dunia online-nya bisa kenal beliau. Enggak juga sih kalau Pak Agus ya. Karena saya dikenalin dari teman lewat teman ya. Tapi waktu itu beliau adalah direksi di salah satu MLM pada saat itu. Beliau direkturnya, saya membernya. Beliau sangat tahu sekali sepak terjang saya di dunia online. Oke, lanjut ya. Anda bisa cek lah di Google, atau bisa tanya ke teman-teman yang kebetulan, atau baca komentar aja ya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang mengenal saya dari dunia online itu memberikan komentar ya. Dan banyak juga alhamdulillah testimoni dari beberapa teman. Mudah-mudahan ada yang mau kasih testimoni juga ya, yang sudah pernah mengikuti pelatihan digital marketing yang pernah saya adakan khusus untuk MLM, bagaimana cara merekrut orang dari dunia online ya. Silakan berkomentar, bertestimoni silakan ya.
Oke, kita masuk fakta berikutnya adalah MLM usaha yang tidak direkomendasikan. Kata siapa? Ya, kalau saya langsung bilang kata siapa ya gitu ya. Karena faktanya itu udah banyak ya. Salah satunya adalah Bapak Agus Suparmanto ya, waktu itu adalah sebagai Menteri Perdagangan Indonesia ya. Terus kemudian juga banyak buku-buku yang menjual, majalah juga sama gitu ya, menceritakan tentang bagusnya bisnis MLM. Mereka rekomendasikan, salah satunya adalah buku bestseller waktu itu adalah The Cash Flow Quadrant. Penulisnya adalah Robert T. Kiyosaki. Beliau adalah seorang pengusaha, bukan MLM ya, beliau pengusaha properti yang sukses di Amerika sana. Beliau menceritakan ya, juga banyak pengusaha-pengusaha. Anda boleh cek lah googling ya, Anda boleh cek googling ya, atau cek majalah-majalah ya, majalah bisnis itu sangat dahsyat sekali ya, bahkan pernah diangkat di salah satu majalah warta bisnis ya, diangkat mengenai tentang penghasilan 100 pemasar terkaya di Indonesia ya, dan itu banyak sekali dari network marketing atau MLM. Nah, itu dahsyat sekali Bapak Nani ya. Di sana dibahas ya, tenaga pemasar apa aja yang direkomendasi, salah satunya adalah network marketing ya. Udah banyak lah berita-beritanya. Nah, ini salah satunya kumpulan berita fakta tentang bisnis MLM ya. Tribun News bisnis multi level marketing tahun ini prediksi kinclong gitu ya. Berita1.com, nah ada yang tahu dong ya, berita satu berarti ada one-nya gitu ya. Nah, itu satu grup dengan TV One ya. APLI atau Asosiasi Perusahaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ajak korban PHK tekuni bisnis MLM gitu ya. Terus kemudian Investor Daily berperan penting bisnis direct selling jadi tumpuan bla 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 gitu ya. Terus kemudian Kompasiana loh ya. Tak perlu alergi berkepanjangan karena tidak semua MLM penipuan ya. Itu hanya oknum gitu ya. Anda boleh baca lebih dalam lagi, lebih detail lagi di portal tersebut ya. Ini bukan kata saya loh, bukan kata hidupenjoy.com, bukan kata yuda.com gitu ya. Oke. Tapi kata Kompasiana. Terus kemudian halo ya, Detik Finance bisnis ini bisa kasih cuan besar buat korban PHK ya, yaitu bisnis MLM. Pos Kota, nah ya dulu orang fisik, sekarang online ya. Mendak Zulkifli Hasan, ya sebut ekonomi nasional tumbuh ya. Ekonomi nasional tumbuh salah satunya adalah karena MLM ya. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional adalah bisnis penjualan langsung atau MLM ya. Kemudian Kompas Money ya, kerap dinilai negatif, MLM justru didukung Mendak ya. Ini alasannya gitu ya. Terus kemudian Times Indonesia, Times loh ya, potensinya besar, bisnis MLM banyak diikuti kaum milenial ya. Itu adalah faktanya. Terus kemudian dalam bisnis MLM atau dalam buku The Cash Flow Quadrant atau The Business of the 21st Century, itu dikatakan bahwa disinggung mengenai aset ya. Aset adalah semua hal, disinggung mengenai aset ya. Bisnis MLM itu adalah bisnis beraset katanya gitu ya. Pertanyaan aset itu apa? Ini banyak yang bertanya, Pak Yuda, aset itu apa sih? Gak ngerti gua katanya gitu ya. Oke, aset adalah semua hal yang menghasilkan ya. Dan menariknya adalah aset adalah semua hal yang menghasilkan bahkan tanpa terlalu banyak upaya fisik dari pihak pemilik bisnis ya. Jadi aset adalah sesuatu hal yang menghasilkan ya. Dan menariknya adalah tanpa harus kita terlalu banyak secara fisik ya. Dari sebagai pemilik bisnis itu harus terjun langsung ya, kurang lebih begitulah. Ini memang bahasanya baku banget ya. Aset adalah semua hal yang menghasilkan tanpa terlalu banyak upaya fisik dari pihak pemilik bisnis ya, termasuk bisnis MLM gitu ya. Aset itu bukan hanya MLM loh ya, banyak aset produktif tentunya ya. Contoh aset ya di dalam bisnis MLM atau dalam dunia bisnis ya. Dalam dunia bisnis adalah daftar nama ya, aset itu ya. Aset itu yang bisa menghasilkan tentunya ya. Salah satunya adalah daftar nama, pertemuan, tim bisnis yang aktif. Kalau ini di bisnis MLM ya, ini dalam bisnis MLM adalah aset itu adalah daftar nama, pertemuan, dan tim bisnis yang aktif. Nah, setelah ini Anda ikuti, nanti ada SOP-nya masing-masing ya. Setiap MLM itu ada SOP-nya masing-masing. Yang pasti ketika mereka mengikuti pelatihan dan terus bertumbuh dan action juga, nggak cuma ikut pelatihan doang, tapi action juga, maka tim Anda akan bertumbuh, akan mandiri, akan menghasilkan omset. Nah, itulah bisnis MLM ya.
Kurang lebih seperti ini. Ya, ada satu pertanyaan yang harus kita lalui sebelum nyemplung ke bisnis MLM ya. Bagaimana jika kalau misalkan kita saat ini tidak bisa bekerja lagi, Anda tidak bisa bekerja lagi misalkan gitu ya, dengan alasan apapun, entah tua, sakit berkepanjangan, sakit kritis, atau mungkin lagi hamil jadi toko online-nya tutup misalkan, atau mungkin lagi pulang kampung, lagi traveling dan sebagainya, lagi udah haji misalkan, atau umroh gitu ya. Maka ketika Anda nggak bisa kerja lagi, tutup toko, betul ya? Atau Anda cuti, ya, atau mungkin lebih parahnya lagi Anda dipecat, atau Anda belum dapat pekerjaan, gitu. Apapun itu alasannya, kondisinya yang membuat Anda nggak bisa kerja, ya maka tidak ada penghasilan, betul ya? Kalau Anda yang nganggur udah jelas, ya, nggak ada penghasilan. Mungkin kalau yang sedang bekerja bisa cuti, ya, tapi kan nggak mungkin cuti terus-terusan kalau Anda sakit, ya, sakit kritis apalagi gitu ya. Nah, kalau hamil juga paling hanya cuti hamil dan cuti melahirkan doang dan menyusui kali ya. Saya nggak tahu ya, pasti cuti melahirkan ada, saya pernah dengar. Ya. Nah kemudian kalau yang membuat Anda nggak bisa bekerja lagi dengan alasan tokonya akhirnya tutup, bangkrut, Anda nggak buka toko atau Anda nggak bisa kerja lagi, Anda dipecat dan sebagainya, tidak ada penghasilan. Nah ini yang paling sering terjadi. Bagaimana dengan nasib, kebutuhan dan impian kita, impian keluarga Anda? Ya, ini harus ditekankan. Ya, kenapa kita harus menjalankan bisnis MLM atau memiliki bisnis dari sekarang, gitu ya? Karena itu, ya, karena pertanyaan tadi, ya. Tetapi jika kita sudah bangun aset dari sekarang, bangun bisnis dari sekarang, ya, bangun aset, ya, tidak bisa bekerja tetapi punya aset, ya, punya aset, maka tetap punya penghasilan. Karena tadi aset itu adalah sesuatu hal yang menghasilkan, ya, bahkan tanpa terlalu banyak upaya fisik dari pemilik bisnis ya. Ketika Anda sudah punya aset, Anda sebagai pemilik bisnis akan tetap berpenghasilan walaupun Anda tidak secara fisik banyak turun ya, tidak nyemplung gitu ya. Nah, inilah keuntungan kalau Anda punya aset. Kalau Anda punya aset, Anda bisa tetap berpenghasilan walaupun Anda secara fisik tidak terjun secara langsung ya. Anda tetap punya penghasilan. Saya nggak ngomongin tentang Anda orang kaya bisa jadi kaya atau tidak, bukan. Ya, tapi lebih membahas tentang keamanan finansial. Kalau mau jadi kaya tentunya asetnya harus diperbesar, ya, makin besar aset atau memperbanyak aset Anda, maka tentunya penghasilan Anda makin banyak, makin besar juga, dan Anda bisa jadi orang kaya. Kalau kita ngomongin kaya, ya Pak Bro, sebenarnya saya nggak akan ngomongin kaya, tapi lebih keamanan finansial, ya. Oke. Di penghujung materi, ya, kita sudah cukup lama juga nih, ya, hampir setengah jam. Ya, 6 pilar memilih MLM. Jadi Anda kalau misalkan yang belum memilih MLM, belum nyemplung ke bisnis MLM, ya, Anda harus melihat 6 pilar ini. Kalau yang sudah nyemplung gimana ya? Anda juga pelajari di bisnis MLM Anda seperti apa. Ya, perusahaannya seperti apa, ya, khususnya legalitas gitu ya. Terus kemudian para manajemennya profesional atau tidak. Itu harus Anda datang ke kantornya, Anda kenalan dengan para direksi dan ownernya kalau bisa, gitu ya. Anda akan lihat seperti apa manajemennya, ya. Kemudian produknya seperti apa? Apakah bermanfaat atau tidak? Sepadan apa tidak dengan harganya? Ini Anda harus cek, gitu ya. Karena banyak yang nakal MLM. Ada beberapa MLM yang saya pernah kenal itu nakal, gitu ya. Itu harganya tidak sesuai dengan kualitas, gitu ya. Tapi sampai hari ini mayoritas semua berkualitas dahsyat ya produk-produknya. Terus udah gitu mudah dijual atau tidak, terus udah gitu mudah ya pokoknya mudah diterima atau tidak oleh masyarakat ya. Terus kemudian minimal oleh diri Anda sendiri, karena kalau misalkan Anda nggak coba produknya percuma Bapak Ibu. Jadi Anda harus coba dulu produknya, Anda rasakan kualitasnya, manfaatnya. Kalau menurut Anda jelek, Anda tinggalkan. Sesederhana itu kok ya. Kemudian marketing plan-nya seperti apa? Apakah salah satu kualitas profesional atau tidaknya sebuah manajemen adalah dengan berapa banyak mereka merubah marketing plan. Kalau terlalu cepat, ya sebaiknya Anda cari MLM baru lah, gitu ya. Tapi kalau mereka bersikeras dengan dengan marketing plan-nya, misalkan setahun sekali baru ganti atau perubahan atau 3 tahun sekali, itu masih wajar lah. Ya, tapi kalau terlalu cepat, baru sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu udah ganti, aduh, manajemennya nggak benar ya. Terus marketing plan-nya Anda telaah apakah masuk untuk masyarakat Indonesia atau tidak ya. Jangan hanya untuk diri Anda. Pertama diri Anda ukur, Anda mampu nggak join, Anda mampu nggak menjalankan ya. Setelah itu
seberapa cepat Anda dibayar, seberapa besar Anda dibayar, Anda silahkan telaah, gitu ya. Baru Anda lihat juga secara umum, kalau kadang-kadang gini, menurut kita mahal, tapi Anda cek di di masyarakat yang ada di Indonesia seperti apa. Atau mungkin menurut Anda itu terlalu murah, saya pengennya yang mahal. Tapi lihat pasar di Indonesia seperti apa, Anda bisa cek, gitu ya. Oke, kemudian reward, ya rewardnya itu seperti apa? Ya ada yang susah banget, ada yang mudah gitu loh. Harus yang sesuai dengan Anda, sepadan atau tidak. Dan itu ada yang gratis, ada yang bukan gratis ya. Yang namanya reward itu harusnya gratis semua, ya. Ada yang bentuknya cicilan DP gitu ya, Anda cuma dikasih DP doang, sisanya cicil gitu ya. Ada juga yang maksudnya gini, Anda cuma dikasih reward untuk DP mobil atau DP kendaraan lah gitu ya. Nah, sisanya dicicil dari kinerja prestasi Anda. Ada yang begitu. Ada juga yang langsung dikasih secara langsung ya. Nggak pakai cicil, pokoknya nih, misalkan reward motor semua, gitu. Atau dikasih ini uangnya segini, terserah lu mau beli motor yang mana gitu ya. Ada yang itu lebih baik ya, itu yang lebih bagus dibandingkan ya Anda kena jebakan Batman gitu. Anda dapat DP-nya doang, terus kemudian Anda suruh nyicil ya, dibayar dari bonus Anda setiap bulan, dan itu terikat dengan perusahaan. Wah, repot kalau gitu ya. Udah gitu syaratnya apakah ribet atau enggak, Anda bisa cek juga, Anda harus pelajari itu. Kemudian momentum. Nah, saat ini momentumnya bagus apa enggak ya. Kalau misalkan gini, MLM-nya lagi merosot gitu ya, lagi merosot. Anda misalkan ada satu MLM yang sedang lagi merosot, sebaiknya Anda join deh. Kecuali kalau Anda adalah seorang pembangun networker sejati, itu sebenarnya momentum yang bagus ya untuk Anda mengangkat dari nol lagi gitu ya. Atau memang perusahaan ini masih baru sekali ya. Tergantung ya, kalau misalkan Anda melihat bahwa aduh kayaknya Anda bukan pembangun networker dari nol, Anda misalkan follower karena masih belajar. Jadi Anda lihat momentumnya, kalau sudah mulai ada leaders-nya, Anda ambil momentum itu. Ya, ketika ada leaders yang mau ngajarin, ada yang memang ada leaders yang udah nyemplung duluan dan mereka baru berkembang, Anda ambil. Itulah momentum. Ya, jadi tapi sebenarnya kalau pertanyaannya momentum yang tepat kapan Pak? Ya sekarang. Ya, ketika Anda mendapatkan informasi ini, Anda segera cari bisnis MLM. Atau Anda kan sudah join sekarang, ya. Anda sudah join sekarang. Kapan saya mau mulai? Ya, sekarang juga. Ya. Jadilah seorang pebisnis network sejati gitu ya, PNS ya, pebisnis network sejati. Jadi Anda langsung dongkrak sekarang juga ya. Salah satunya adalah dengan cara join di Hidup Enjoy Community. Itu adalah salah satu momentum yang tepat ya Anda untuk memulai bisnis ini. Ya jangan saya mau ikutin pelatihannya dulu Pak sampai selesai, enggak gitu. Momentum yang tepat adalah sekarang ya, karena learning by doing adalah yang terbaik. Ya kemudian yang terakhir adalah support system ya. Ini justru yang melengkapi, kami Hidup Enjoy Community melengkapi support system yang ada di perusahaan Anda. Karena gini Pak, kita melihat bahwa tidak semua MLM punya support system. Ya, kami lengkapi, Hidup Enjoy melengkapi. Yang kedua adalah sudah ada support systemnya tapi belum mencapai seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah kami akan melengkapi melalui online. Ya, Insya Allah hadirnya hidupenjoy.com akan menjadi salah satu pilar di bisnis Anda. Oke, baik Bapak dan Ibu, ya. Video training kali ini sudah hampir setengah jam. Mudah-mudahan bisa menjadi satu momentum untuk Anda, satu starting point untuk Anda memulai malam hari ini juga untuk bertumbuh dan sukses di bisnis MLM. Ya. Dimulai dari leher ke atas, investasi terbaik, kita mulai mengenal lebih dalam lagi ya, mengenal atau apa disebutnya ta'aruf gitu ya. Anda kenalan dulu dengan bisnis Anda, dengan industri yang Anda jalani tekuni saat ini. Insya Allah dimulai dari mengenal, lebih sayang lagi, lebih pede lagi, maka kesuksesan akan jauh lebih dekat ya, lebih cepat bisa Anda dapatkan. Oke, saya Yuda Mulyadinata, mohon undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda di tahun ini juga. Bye.